Presentasi dari saya, kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem komputer yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, di sini dalam sistem komputer kita akan membahas mengenai organisasi komputer dan arsitektur komputer. Organisasi komputer berkaitan dengan fungsi dan desain bagian-bagian sistem komputer digital yang menerima, menyimpan, dan mengolah informasi. Sedangkan arsitektur komputer berkaitan dengan hubungan antara unit hardware perangkat elektronik digital dan unit software. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa organisasi komputer itu adalah seperti halnya kalian merakit PC, seperti halnya kalian merancang sebuah atau merakit sebuah komputer. Kalau arsitektur komputer itu bagaimana sih antara hardware dan software ini saling berinteraksi. Nah, ini adalah struktur komputer pada umumnya, di mana di sini terdapat yang namanya core yang dinamakan CPU atau Central Processing Unit. Dalam CPU ini terdapat CU, Control Unit, dan ALU, Algorithmic and Logic Unit. Nah, ini adalah digunakan untuk perhitungan, menghitung segala sesuatu secara aritmatika, dan di sini adalah digunakan CU adalah digunakan untuk mengontrol hardware yang lain. Nah, antara CPU ini jika ingin mengakses sebuah memori RAM, dia harus menggunakan bus. Bus ini adalah penghubung antara CPU dengan memori, ataupun penghubung antara segala sesuatu komponen atau device yang ada di motherboard. Bus ini kita ibaratkan sebagai sebuah jalan. Jika kita misalkan rumah kita ini sebagai sebagai CPU-nya, dan kita ingin misalkan ke pasar untuk membeli suatu barang atau membeli suatu perbekalan atau berbelanja. Nah, ibarat kata pasar itu adalah memori. Nah, kita butuh suatu jalan. Ke pasar kan pasti bukan terbang. Kita nggak mungkin terbang ke pasar. Pasti butuh suatu jalan. Nah, jalannya itu adalah kalau di motherboard ataupun di struktur komputer itu kita definisikan sebagai bus. Di sini ada control bus 2. Jadi CPU mengakses segala sesuatu kontrol ataupun memberikan kontrol terhadap memori ataupun terhadap port yang digunakan. Sedangkan data bus, dan sini adalah data bus. Data bus ini kita gunakan sebagai jalur untuk melakukan pertukaran data, pengiriman ataupun penerima data lewat sini. Kalau untuk mengontrol lewat sini. Nah, sedangkan address bus, ya apa itu Pak address bus? Address bus adalah bus yang digunakan untuk pengalamatan, data pengalamatan yang ada pada misalkan memori ini atau program A, kita menjalankan program yang namanya Microsoft Word, itu ditaruh di dalam memori itu pada alamat berapa. Nah, ini akan melakukan pengaksesan lewat address bus. Selanjutnya, ketika address diketahui di dalam memori, dia akan melakukan mentransfernya menggunakan data bus. Nah, di sini adalah input device, bisa seperti halnya keyboard, terus mouse yang kalian gunakan. Ini output device, bisa layar, bisa printer, bisa speaker. Nah, ini dihubungkan menggunakan input output port. Nah, ini adalah struktur dari komputer secara umum. Ini kita lanjut. Nah, ini adalah lebih expandnya lagi. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini kita memiliki prosesor GPU ataupun kita sebut sebagai graphic processor unit atau AGP, Accelerated Graphic Board.
Nah, di sini langsung dia bukan kepada monitor dan ini adalah memori, baik memori RAM ataupun ROM. Ini adalah memori controller. Controller yang digunakan untuk memetakan memori yang ada di RAM ataupun ROM. Nah, di sini kenapa kok di atas sendiri? Iya, karena di sini adalah yang paling utama. Apa namanya, komponen yang paling utama dalam sebuah komputer. Nah, jangan lupa kan ini juga ada memori. Jadi segala sesuatu yang terhubung di sini dia dijembatani oleh memori. Nah, jika prosesor ingin mengakses yang lain selain yang komponen utama ini, seperti yang USB drive, fireware, network, dia menggunakan jembatan yang namanya short bridge. Nah, di sini dari short bridge inilah ada namanya PCI bus. PCI bus adalah peripheral component interconnect. Apa kemarin kita sebut apa kemarin? Peripheral adalah komponen tambahan. Nah, segala sesuatu yang ada di sini berarti dia komponen tambahan. Bus yang digunakan ini adalah jalur bus, jalur jalan elektronik yang digunakan untuk koneksi terhadap device-device atau komponen-komponen tambahan. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita hubungkan, bisa untuk hard disk. Ini juga hard disk kita kalau secara umum sekarang kita menggunakan hard disk yang bertipe IDE. Kalau dulu hard disk kita berbentuk SCSI. SCSI itu seperti apa? Seperti hard disk zaman dulu yang belum memiliki SATA. Nah, sekarang kebanyakan laptop ataupun PC-PC modern itu dia menggunakan EDA controller. Biasanya menggunakan SATA. Nah, di sini adalah komponen utamanya. Ini adalah komponen tambahan, komponen tambahan yang ada di arsitektur komputer modern. Kalau kita bahas di sini bakalan lama sekali. Oke, kita lanjut aja. Nah, terus kita membahas mengenai CPU atau Central Processing Unit. CPU ini adalah bagian dari perangkat keras komputer yang melakukan pemrosesan aritmatika dan logika. Nah, di sini bisa kalian tekankan bahwa aritmatika dan logika. Makanya tadi ada namanya ALU, Arithmetic and Logic Unit, serta pengendalian operasi komputer. Ini yang disebut dengan CPU tadi, Control Unit. Nah, di CPU ini memiliki dua bagian operasional, yaitu ALU, Arithmetical Logical Unit, dan Control Unit. CPU atau prosesor juga memiliki memori sendiri yang disebut sebagai register ataupun register dan cache. Nah, register dan cache inilah memori ataupun yang memiliki banyak kecepatan lebih tinggi daripada memori RAM. Karena apa? Karena dia berada tepat di dalam prosesornya itu sendiri. Jadi register dan cache ini tidak terpisah seperti hanya RAM, tapi dia berada di dalam CPU-nya sendiri. Makanya dia sangat cepat dan kebanyakan prosesor yang memiliki cache besar itu harganya paling mahal atau lebih mahal daripada prosesor yang memiliki cache kecil. CPU di dalam CPU kan kita memiliki yang namanya ALU. Nah, ALU ini ternyata sebagai pusat pengolah data operasi aritmatika dan logika. Tugas utama ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatik secara matematika. Jadi semua proses yang ada di komputer kita itu dilakukan secara matematika. Walaupun hanya binary 0101 itu juga adalah proses matematika. Melakukan keputusan dari satu operasi logika sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, bagian dari CPU itu adalah control unit sebagai pengontrol kerja sistem komputer. Tugas utama CPU mengatur dan mengendalikan input output, mengambil instruksi dari memori utama, yaitu dari kita sebutnya ini adalah dari RAM dulu, mengambil data dari memori utama,
jika diperlukan untuk diproses. Mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. ALU sendiri ternyata diawasi kinerjanya oleh CU. Saya apa? CU kan dia sebagai mengontrol kerja sistem manajer. Bahkan ALU-nya sendiri pun perlu diawasi atau dipantau. Yang terakhir adalah menyimpan hasil proses ke memori utama. Selain itu, di CPU juga memiliki register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses tinggi. Digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Nah, di sini apa namanya? Jadi di register ini sementara data dari sisi lainnya menunggu giliran diproses masih disimpan di memori RAM atau memori utama. Sedangkan register adalah penyimpanan kecil yang digunakan untuk menyimpan data instruksi yang sedang diproses. Jadi seperti hanya kita apa namanya makan, makanan yang kita kunyah lah. Nah itu kan makanan ya. Misalnya makanan ini pasti akan kita proses, maksudnya kita gunakan bahan untuk beraktivitas. Nah makanan yang di piring kita ajarkan sebagai memori yang sedang ada di RAM. Sedangkan register adalah mulut kita untuk menyimpan makanan yang sedang kita proses, itu makanan yang sedang kita kunyah. Nah, seperti itulah perumpamaan untuk apa namanya CPU-nya, untuk bagian registernya. Register digunakan untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer data dan instruksi yang digunakan segera oleh CPU dengan cepat. Register adalah puncak hierarki memori, merupakan cara tercepat bagi sistem untuk memanipulasi data. Nah, di sistem komputer kalian, baik laptop, HP, atau PC, register ini adalah memiliki kecepatan yang paling tinggi dibandingkan memori yang lain, karena dia berada di CPU-nya itu sendiri. Terdapat beberapa jenis register, diantaranya IR, Instruction Register, untuk menyimpan instruksi yang sudah diproses, dan PC, Program Counter, adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Dan yang ketiga adalah MAR, MAR, digunakan untuk menampung alamat data atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Yang selanjutnya adalah MDR, Memory Data Register, digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU. Jadi ini digunakan untuk data yang diambil dari RAM yang mau diproses ditampung juga di MDR. Nah, untuk jenis ini yang kita menggunakan MDR. Yang terakhir adalah General Purpose Register, yaitu register yang mempunyai kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Register sejenis ini digunakan untuk menampung data yang sedang diolah, disebut dengan operan register. Sedang untuk menampung hasil pengolahan disebut akumulator. Nah, ini adalah tampilan dari CPU secara unik seperti ini. Nah, jadi data ini address bus, data bus ataupun control bus. Sebelum control bus ini dia masuk langsung ke control unit. Tapi yang untuk address bus sama data bus dia langsung ke register. Karena apa? Karena dia akan disimpan dulu. Maksudnya ditampung dulu sebelum diproses baik untuk di ALU ataupun di control unit. Nah, ini adalah kalau kita bisa mengartikan ini adalah memori utama selain RAM. Kalau RAM kan jauh, paling di sebelah sini, di atas ini atau di sini adalah RAM. Nah, register ini untuk menampung sementara sebelum benar-benar diproses di ALU ataupun di control unit. Nah, register inilah yang memberikan nilai tambah bagi prosesor generasi baru, sehingga harganya sangat mahal.
Nah, yang selanjutnya adalah cache, merupakan memori cepat yang bisa diakses prosesor segera mungkin. Ini hampir sama dengan register. Saat prosesor perlu membaca menulis pada memori utama, pertama ia akan memeriksa apakah salinan data itu ada di dalam cache dari prosesor. Jika demikian, prosesor segera membaca atau menulis ke cache, bukan lagi mengambil data dari RAM, yang jauh lebih cepat daripada membaca dari ataupun menulis ke memori utama. Nah, ini adalah secara garis besarnya. Kalau kita bisa lihat lebih detail dari ini adalah data yang akan masuk ataupun keluar dari prosesor. Ini adalah prosesor utama. Ada level 1 case, level 2 case, sampai level 4 case. Ini adalah bus interface yang ada di prosesor. Nah, ini registernya, ini alunya. Kebanyakan kontrol unit juga ada di sini, tapi tidak di sini juga ditampilkan. Ini kita lanjut. Nah, di sini adalah level cache, level dari cache, besar penyimpanan data yang akan disimpan. Yang level 0 itu adalah hanya 6 KB, bukan kilo ya, ini KI. Ini adalah 128 untuk level 1, level 1 juga 128. Untuk instruction dan dataset share ini adalah 1 mega, level 3 6 mega, level 4 128 apa ya namanya, megabyte MI, saya lupa lagi. Nah, level-level ini adalah menentukan harga dari prosesor. Semakin besar levelnya, maka harganya semakin mahal sekali. Kebanyakan prosesor satu tunjukan saja di komputer saya hanya sampai level 1, maksimal 2 lah, level 2 case yang ada di laptop saya dengan Intel i3. Kalau i7 ataupun i selanjutnya dia bisa sampai 6, level 3 bahkan level 4, tapi level 4 tidak sampai 128 MB, mungkin hanya sampai 12, 24. Kalau sampai maksimal 128 itu harganya sangat mahal. Nah, ini adalah levelnya, kecepatan bagaimana sih prosesor itu bisa mahal dan kecepatannya seperti apa. Ini adalah level dari kecepatan transfer data dari memori dengan CPU. Nah, kalau kita dengan memori langsung ke CPU ini masih dianggap lama, slow, padahal segitu cepatnya data yang terkirimkan. Karena apa? Karena ada level-level yang lebih cepat. Level 3, level 2, level 3. Oh, level 1 malah lebih paling cepat ya. Oke. Level 1 dia paling cepat karena apa? Dia menampung data kecil. Tapi ternyata dia prosesnya paling cepat karena apa? Data yang dikirimkan hanya 1 kilobyte tadi. Kalau yang kedua itu agak cepat, tidak cepat. Keempat mungkin di sini. Baru dia langsung ke main memori yang diakses. Nah, ini ada penyebutannya kalau dalam binary, apa namanya tadi, MIB, KIB itu adalah kibibyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Nah, ini adalah kalau 1 kibibyte itu adalah 1024. Tapi kebanyakan dalam sistem kita 1 kilobyte itu adalah 1000. Kita menggunakan yang desimal. Secara umum kita menggunakan desimal. 1 kilobyte 1000, 1 megabyte berarti 1 juta byte, 1 gigabyte berarti 1 miliar. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke main memory dari CPU. Sekarang kita masuk ke main memory. Nah, di sini memori merupakan pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Tugas utama sistem operasi adalah mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori.
Nah, di kebanyakan di sistem operasi kalian yang terutama Windows, itu kalian merasa bahwa Windows ataupun program yang kalian jalankan itu bisa paralel. Seperti contoh, saya sedang menggunakan Zoom, tapi saya juga melakukan presentasi menggunakan PowerPoint. Selain itu, pasti komputer saya juga memproses input dan output. Apa saja? Inputnya dari speaker saya, dari mouse, dari keyboard. Juga outputnya apa saja? Outputnya bisa tampilan di layar LCD. Selain itu adalah audio atau speaker. Nah, itu semua dijalankan bukan secara bersamaan. Seolah-olah kita merasakan itu secara bersamaan. Tapi dia dilakukan secara parsial, secara seri, bergantian, tapi dengan kondisi yang sangat cepat sekali prosesnya. Sehingga kita melihatnya itu sebagai proses yang berjalan secara bersamaan, padahal tidak. Itu semua bisa dilakukan ketika prosesor menggunakan memori dan didukung sama sistem operasi. Hierarki dari memorinya. Hierarki yang pertama yaitu register, terus cache yang ada di prosesor. Dua hierarki ini adalah yang tertinggi ini adalah berada di dalam prosesor semua. Yang ini adalah RAM, random access memory yang kita gunakan. Nah, ini adalah selanjutnya extension memory atau tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer. Biasanya berupa buffer. Nah, di sini contohnya untuk extension memory adalah contohnya adalah memori yang ada di GPU, memori yang ada di setiap device. Device itu kadang dia memiliki memori sendiri, walaupun ukurannya kecil. Selanjutnya adalah magnetic disk. Magnetic disk ini apa? Kalau kalian tahu, kira-kira apa yang dinamakan magnetic disk? Contohnya seperti apa? Coba Mbak Melisa, kira-kira apa contoh dari magnetic disk? Hmm, mungkin kaset disk kan kaset. Kaset. Oke. Kalau Bukan CD. CD ya. Oke, kalau Mas Ahmad Rafi, apa magnetic disk itu kira-kira apa? Anu Pak, kayak hard disk yang jadul itu Pak, yang masih pakai per bukan? Ya, benar sekali. Magnetic disk itu adalah semacam hard disk piringan. Di dalam piringan itu sebenarnya bukan hanya piringan, tapi dia piringan tapi bekerja menggunakan magnet sebagai media read and write-nya. Nah, kalau optical disk baru nggak bisa. Nah, optical disk berarti dia penyimpanan yang berdasarkan media pencahayaan, media cahaya dalam menyimpannya. Ini contohnya adalah CD, compact disk, di mana compact disk itu dia melakukan kita menyimpan datanya dengan cara menyinari pakai ultraviolet atau apa CD itu agar data-datanya bisa disimpan dan menempel di situ. Jadi sinar itulah yang digunakan untuk memberikan bekas pada lempengan ataupun pada compact disk sehingga waktu nanti dibaca lagi lempengan tersebut bisa terbaca. Dibacanya gimana itu ada prosesnya sendiri. Kalau kita bahas di sini panjang sekali. Ya intinya seperti itu. Nah yang selanjutnya adalah magnetic tape. Magnetic tape adalah seperti halnya eh, kalau kalian menggunakan
kaset yang putar. Ya, kaset radio, bisa disket. Nah, itu adalah contoh magnetic tape. Nah, ini adalah hierarki dari proses, bukan proses ya, dari memori. Nah, ini contohnya disket. Nah, ini kita langsung masuk ke main memory atau yang sering disebut dengan RAM. Kebanyakan memori itu disebut juga RAM, itu disebut juga main memory atau primary memory. Main memory memiliki kecepatan akses yang tinggi. Walaupun dalam hierarki dia masih kalah cepat dengan register dan cache. Tapi kalau dari segi antar device, main memory ini yang paling cepat. Jenis memori ini diakses secara langsung dan pertama kali oleh prosesor saat mengeksekusi sebuah perintah. Terdapat beberapa jenis memory, cache, ROM, read-only memory, dan RAM, random access memory. Nah, kita langsung bahas ke ROM. ROM merupakan memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, ketika kalian menyalakan laptop, ketika kalian menyalakan HP, smartphone, ketika kalian menyalakan PC, yang pertama kali di-load itu adalah memori-memori yang ada di hardware kalian masing-masing. Nah, memori ini bukan di memori di RAM, tapi memori di ROM. Biasanya digunakan untuk apa? Nah, untuk melakukan startup atau pembangunan kode program untuk menjalankan ataupun mengontrol hardware-hardware yang ada di laptop. Contoh kalau waktu kalian menyalakan laptop, secara tidak langsung kalau laptop kalian misalnya mereknya Asus akan muncul tampilan Asus. Nah, itu adalah dia menjalankan memori ROM. Contohnya memori yang untuk menjalankan BIOS. Bukan operating sistemnya dulu. BIOS itu dijalankan bukan menggunakan RAM. Tapi harus ada RAM-nya juga. Laptop kalau tanpa RAM tidak berjalan. Tapi waktu kita PC kita berjalan, kita menggunakan ROM untuk menjalankan program-program yang disematkan pada hardware kita, baik itu untuk keyboard, untuk motherboard, untuk prosesornya sendiri pun ada kode program yang harus di-load dahulu dan lain sebagainya. ROM berupa sistem operasi yang terdiri dari beberapa program pokok, seperti program untuk mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Program bootstrap diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan, booting, yang dapat berupa cold booting ataupun warm booting. Ini ada jenis-jenis ROM-nya, ada PROM, Programmable Read-Only Memory. Jadi ini ROM yang bisa di coding ulang. Terus yang selanjutnya adalah EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. Di sini juga sama, diprogram ulang tapi data dapat dihapus, jadi di rewrite. Yang selanjutnya adalah EEPROM, Electric Erasable Programmable Read-Only Memory. Nah, ini adalah jadi yang ROM di sini ada ROM yang bisa di rewrite menggunakan data elektronik. Ini sama hanya dengan contohnya adalah kartu NIK, kartu. Kalau contohnya itu adalah kartu ATM kalian, itu bisa di erasable electrically erasable programmable read-only memory. Contoh sederhananya. Setelah ini RAM ini bersifat volatil. Jangan lupa RAM bersifat volatil, yang artinya membutuhkan arus listrik.
untuk mengelola data atau untuk mengolah data. Listrik mati, data-data yang ada di RAM akan hilang. Itu pasti. Tidak akan pernah data tidak hilang dari RAM. Kalau ada data yang tidak hilang dari RAM, berarti RAM-nya sudah rusak. Karena apa? Karena RAM bersifat volatil, membutuhkan arus listrik untuk mengolah datanya. Jika kalian ingin datanya tetap ada, berarti simpanlah pada memori yang non-volatil. Seperti apa Pak yang non-volatil ya? Seperti halnya hard disk, flash disk, CD, terus SD card, dan lain sebagainya. Dia tidak membutuhkan aliran listrik, tapi untuk menyimpan data. Nah, ini adalah struktur RAM, di mana di struktur RAM ada 4 bagian utama, yaitu input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui analog tersebut. Program storage digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses oleh CPU. Working storage digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Output storage digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Nah, ini adalah contohnya, di mana yang di sini adalah contoh kita menggunakan RAM. Ini SD RAM, ini RAM berapa ini saya lupa. Kalau ini RAM DDR. Yang ini khusus, yang kecil ini dia khusus laptop. Yang ini khusus PC. Kalau ini juga khusus PC tapi juga versinya. Nah, ini adalah contoh ROM, read only memorinya. Nah, kita masuk ke memori sekunder. Memori sekunder adalah sarana penyimpan yang berada satu tingkat di bawah memori utama. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan data, informasi, dan program secara permanen sebagai berkas atau file. Nah, memori utama adalah media untuk menyimpan instruksi, sedangkan memori sekunder adalah sebagai storage device atau media penyimpanan. Ciri-ciri umum memori sekunder, nah ini seperti yang saya katakan, non volatil, yang artinya tahan lama, ataupun walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder ini tidak akan hilang. Tidak berhubungan langsung dengan berkas CPU. Tapi seperti kita lihat bahwa di dalam memori sekunder ataupun kita sebut sebagai hard disk, SD card, terus CD-ROM, itu dia terhubung dengan menggunakan PCI bus, bukan CPU bus. Dan terhubung juga dengan short bridge untuk agar CPU bisa berhubungan dengan apa namanya memori sekunder, dia menggunakan short bridge dengan menggunakan PCI bus. Ciri-ciri umum memori sekunder yaitu lambat. Walaupun kita sudah memiliki SSD, contohnya kita sudah memiliki SSD sistem penyimpanan apa yang paling cepat untuk saat ini mengalahkan hard disk, tapi dalam segi akses data dia masih kalah dengan RAM, makanya masih dianggap lambat. Tapi akan tetapi di memori sekunder ini dia lebih murah. Bayangkan RAM 4 GB harganya itu bisa mencapai 600.000, bahkan 3 jutaan. Tapi dengan 600.000 kita sudah bisa memiliki hard disk 1 TB. Bukan SSD ya, tapi hard disk. Kalau SSD yang 1 TB mungkin harganya masih 2 jutaan. Nah, fungsi memori sekunder menyimpan berkas secara permanen, menyimpan program yang belum dieksekusi prosesor, dan sebagai memori virtual. Nah, di memori virtual ini adalah memori yang digunakan untuk
sistem operasi untuk dijadikan beberapa ruang kosong dari disk yang digunakan untuk menampung data-data ataupun program-program yang sedang standby untuk dieksekusi oleh prosesor. Nanti kalau kalian di semester 2 masuk ke sistem operasi, kita akan membahas memori virtual. Ini kalau di PC kalian atau laptop kalian yang menggunakan Windows, coba kalian lihat drive C, kalau ada yang namanya Hibernate.sys ataupun Pagefile.sys, lah itu adalah memori virtual. Nah, kalau di sini contohnya seperti ini. Nah ini buat, nah ini adalah memori virtual. Saya mengset memori virtual saya sebesar 12,58 GB. 1,5 RAM saya, 1,5. Jadi RAM saya 8, jadi saya memberikan ruang untuk media penyimpanan cadangan yaitu sebesar 12 GB. Ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampung program-program ataupun data-data yang digunakan untuk yang standby akan diproses oleh CPU. Nah, bisa dilihat CPU ini 49% data yang kita gunakan. Memorinya sudah 85%. Sedangkan di sini kan mau habis. Nah, kadang di memori ini jika data dia tidak belum digunakan atau prosesor tidak menggunakan seperti 0% semua ini, nah data ini akan disimpan dalam sebuah file dan ditaruh pada hard disk. Contohnya ini. Agar apa? Agar memori yang kita gunakan di dalam RAM bisa sedikit dan bisa langsung diakses oleh CPU agar kinerja dari prosesor, kinerja dari laptop kita, terutama prosesor itu lebih stabil, lebih cepat dan lebih ringan. Nah, bisa kalian lihat tadi di Task Manager, memori kita adalah 84, tapi di sini kita hanya laptop saya hanya menggunakan 51%. Karena apa? Karena dengan adanya Pagefile itu meringankan kinerja prosesor. Padahal saya sedang menggunakan Zoom, menggunakan Firefox, menggunakan PowerPoint, menggunakan Microsoft Word, aplikasi-aplikasi yang berat. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh kita menggunakan Pagefile. Bukan Pagefile ya, tapi apa namanya? Memori sekunder, tapi yang menjadi memori virtual demi mendukung apa namanya? Proses yang ada di dalam memori sama. Oke, di sini ada pertanyaan belum kita akhiri. Pak, saya izin tanya, Pak. Iya. Kenapa kalau misal ada sebuah laptop itu yang jadul gitu, Pak ya. Terus yang dulunya OS-nya Windows, terus diubah ke Linux itu kadang menjadi lebih cepat daripada pakai Windows. Itu kenapa, Pak? Bukan kenapa ya, karena kalau kalian pengen tergantung apa namanya, saya ibaratkan saja ya, kalian pengen tampil wah atau tampil sederhana. Contohnya ada sebuah mobil apa ya namanya, mobil ibaratkan kata itu laptop kalian tanpa sistem operasi. Mobil itu mobil Avanza, merek aja. Kalian pasti pernah tahu semua mobil Avanza. Nah, Avanza, ketika laptop kalian install Windows, ya kan? Kalian install Windows, otomatis mobil yang speknya Avanza itu bodinya kalian ganti dengan bodi truk. Jangan bodi truk, tapi bodi bodi seperti halnya bodi limo, mobil limo. Tahu mobil limo? Mobil yang panjang sekali, tapi mesinnya mesin Avanza. Kira-kira gimana? Berat. Berat. Tapi tampilannya wah kan? Tampilannya wah. Nah, seperti halnya itu Windows. Tapi kalau kalian mobilnya Avanza, kalian preteli semua jok-joknya, kalian buang semua bodi-bodinya, tinggal kursi dan setir dan mesin. Kira-kira
bagus nggak tampilannya? Enggak, Enggak, Tapi kecepatan jam gimana? tapi lebih cepat. lebih Nah, cepat. Ini cepat toh. idealnya Linux seperti itu. Jadi di Windows itu adalah tidak memfokuskan pada kecepatan, dia memfokuskan pada kepuasan pengguna. Jadi dia membuat memberikan tampilan yang bagus, efek-efek kita bagus. Buat apa? Buat ketika kita nanti menggunakan sistem operasi Windows, kita dimanjakan. Nah, seperti halnya ini saya tunjukkan dulu. Kelihatan ya Mas di sini. Oke, ini sistem. Nah, di Windows dia banyak sekali program-program ataupun servis-servis yang digunakan untuk memanjakan kita, memanjakan ini kita. Ya kayak Nah, animasi-animasi. animasi itu. Nah, kalau kita lihat di sini sistem setting ini performance. Kalau kita hapus adjust base performance, kita rasanya apa? Tampilan Jelek. Windows jadi jelek. Terus banyak sekali fungsi-fungsi yang mengenakkan kita itu bakalan sedikit terganggu. Itu demi kelancaran. Nah, tapi di Linux dia tidak suka. Saya suka itu performanya yang tinggi, tapi mengorbankan tampilan ataupun mengorbankan apa yang ada di tidak seperti Windows. Jadi kalau kalian pakai Linux, apalagi Linuxnya yang Linux non GUI, non graphic user interface, hanya berupa command prompt, itu kecepatan ngetik kalian bisa meningkat lebih dari 2 kali lipatnya. Karena apa? Karena dia tidak melakukan meload suatu program ataupun suatu service yang menjalankan tampilan yang agar lebih bagus. Di sini kan kita bisa melihat kan bahwa ini ada tampilan ini, ada tampilan ini, nah seperti ini. Ini semua ini ada prosesnya. Prosesnya itu besar. Di Windows itu yang paling besar itu kalau nggak salah satunya adalah untuk tampilan user interface ini. Di mana tampilannya agar semenarik mungkin memanjakan pengguna yang otomatis mengorbankan performa. Tapi kalau di Linux sebaliknya, bagaimana kalau kita meningkatkan performa tapi mengorbankan interface, mengorbankan cara penggunaan yang mudah. Nah, kadang kita punya itu banyak pilihan. Kalau bagi developer ataupun bagi pengguna yang ingin performa tinggi dengan mengorbankan cara mengakses yang agak kurang yang mudah, dia menggunakan Linux. Tapi sekarang pun Linux juga sudah memiliki banyak yang sudah menggunakan user interface. Agar apa? Agar penggunanya juga semakin banyak, agar penggunanya juga bisa memiliki tampilan yang mirip dengan Windows. Dan artinya tidak hanya melulu menggunakan command prompt atau ketikan ya CMD seperti halnya CMD itu. Tapi dengan kondisi dia tuh di Linux sendiri pun itu juga banyak yang GUI, menggunakan GUI tapi masih performanya masih tinggi atau masih enteng dibandingkan Windows. Karena apa? Karena di Windows itu banyak sekali servis bawaan Windows itu yang berjalan, yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Sedangkan yang di Linux dipangkas semua. Kalau kalian ingin membutuhkan ini, kalian install. Kalau nggak install ya sudah. Kalau di Windows secara default dia dijalankan, walaupun tidak kita gunakan. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain kita akhiri ya, soalnya sudah melebihi ya ini. Sebenarnya kita 13.40 atau 50? 40. 13.40. Setelah ini berarti siapa? Pak Anto ya? Setelah ini dasar pemrograman. Oh, dasar pemrograman. Iya benar. Bu siapa? Bu Vivi. Bu Vivi, Bu Vivi. Oke. Ya udah kalau gitu saya akhiri. Untuk di sini berhubung PPT-nya tidak ada tugas, berarti untuk hari ini tidak ada tugas. Tapi silakan kalian pelajari lagi. Kemungkinan materi-materi ini akan keluar lagi
di TS di UAS maupun di kuis. Jadi jangan lupa untuk mempelajari materi yang sudah berikan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. I love you.